saya Mas Desa Perlo, absen kelas ada UISPGD. Perkenalkan, nama saya Jabat Aros, absen dari kelas 10 Teknik Grafika D, absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ada Putra dari kelas 10 TGA, absen. Perkenalkan, nama saya Badan Cina Dimaski dari kelas 10 TGA, absen 4. Oke, untuk yang pertama yaitu prolog. Kami melakukan branding UMKM Ayam Pak ya, karena UMKM tersebut kami menarik dalam bidang kulineran. Alasan kami untuk memilih bidang UMKM Ayam Pak ya, karena kami melihat bahwa brand identitas pada setiap mie ayam Pak ya itu tidak terkenal. Jadi kami memutuskan untuk membantu ayam Pak ya. Dan akhirnya dengan UMKM yang kami tawarkan menerima tawaran kami. Next. Untuk tujuan kami untuk melakukan branding UMKM mie ayam yaitu untuk membangun pertumbuhan identitas brand, yaitu mendorong lebih banyak kemajuan dalam kulineran dan melakukan proses pemosteran agar lebih bisa terkenal. Praproduksi yang pertama membuat proses desain user, label, notebook, dan poster. Next. Untuk produksi yang pertama digitalisasi desain user, label, notebook, poster, edisi KSM, digitalisasi bilang Instagram, revisi ukuran lewat background vlog, nyoba teaser dan menjadi notebook. Untuk proses desain yang pertama, desain dan referensi. Kami mencari referensi dan Pinterest untuk proyek-proyek kami. Yang kedua, pembuatan sketsa awal. Setelah mendapatkan referensi yang dibutuhkan, kami membuat sketsanya. Yang ketiga, digitalisasi sketsa. Sketsa yang telah dibuat dan kami menciptakan dengan aplikasi CorelDRAW. Yang keempat, yang dikonsultasi. Setelah desain digital sudah selesai, kami konsultasi ke pengajar dan klien untuk mendapatkan kritik dan saran. Yang kelima, finishing. Setelah desain sudah diakhiri pengajar dan klien, kita serahkan ke tim produksi. Proses pembuatan notebook. Satu, ternyata halaman dalam menggunakan offset agar hasil rapi. Dua, potong kertas dan cover. Potong lipstick dan cover sesuai dengan ukuran, yaitu ukuran A5. Tiga, print cover. Cetak desain notebook pada depan menggunakan unsur. Empat, susun desain cover. Gabungkan semua halaman isi dan cover satu bagian depan dan belakang. 5. Berbagai spiral. Berbangi sisi kiri notebook menggunakan mesin berbagai spiral secara rapi. 6. Pasang spiral. Masukkan spiral ke lubang hingga semua halaman terikat sempurna. Untuk proses PCR pertama akan melihat khusus untuk mencetak desain film gambaran dengan kita. Kedua, siapkan bahan-bahan seperti kaos dan film yang akan dicetak dari sampel. Ketiga, motif film sesuai ukuran baju. Empat, posisikan kaos di meja. Mesin dengan rapi dan rata. 5. Press kaos selama 8-10 detik. 5 film untuk ratakan kaos agar hilang. 6. Letakkan film pada kaos dan di press selama 8-10 detik dengan suhu 50-160 derajat. 8. Gosok permukaan film setelah di press agar kita menempel dengan rata. 10. Pastikan ketika mencapai secara sempurna. Lalu lakukan tes akhir tanpa film selama 8-10 menit dan kaos siap dipakai. Untuk tindak lanjut sendiri, kami akan melakukan
isi dari Bapak Ibu, dan kami akan melakukan perbaikan dan kami akan tampilkan komunikasi serta kami akan menserahkan ke UMKM ini ayam tadi. Ini berikut komunikasi dari Terima kasih Bapak Ibu atas kritik dan saran. Baik, ya. Lanjut langsung ke DG. Ada ilustrasi di sini yang berbeda. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Kan mangkok. Saya Keras. dari Pinterest sih Pak. Dari mana ini apa ini? Oh yang level Ini. ya. Itu yang buat saya yang tidak berarti yang tek. Bagaimana cara buatnya? saya melakukan oleh untuk mengukur dari peristiwa lalu saya naikkan set di atas bahwa itu ada titik di satu Apa namanya itu? set set Enggak ngetres. Enggak. Buat enggak ngetres. Tracing. Enggak. Seharusnya kan lebih mudah progresnya seperti itu tracing. Kalau dirasa kesulitan karena apa level Anda kita belajar sih kan. Ya. Proses tracing dan sebagainya sudah dikuasai, menguasai bisa. Fontnya gimana? Asal comot aja. untuk label sendiri dibuat oleh saya Enggak ada sedikit modifikasi gitu dari font tersebut. Kalau kena kata Pak Hasan tadi Acipta gimana? Itu Arahnya ke sana. Memang belajar sekarang nggak ada namanya. Tapi giliran nanti sudah lulus dari sini, Acipta itu baru akan kalian pahami. Bahkan harus sedikit apapun termasuk font. Makanya siap-siap ada font ini harus langsung dipakai, modif sedikit. Apalagi kalian bisa buat font sendiri, itu lahan pekerjaan digital zaman sekarang itu yang desain itu ya. Saya sebenarnya bagus ini tapi saya lalu ngambil di internet. Sehingga apa font tersebut bisa Anda bakukan. Ya, dibakukan bagus sih. Ya, akal ini saya nggak suka malah. yang ngambil dari Pinterest itu yang mangkoknya aja Pak, yang Mangkoknya. yang Kenapa nggak buat sendiri? Dua orang loh kekuatan kalian di sini. Kalau rame aja. Dua orang kekuatan kalian. Masa nggak cukup mendesain seperti ini? Cukup sebenarnya. Ya. Itu tentang logo. Segala seperti ini loh, karena ada berapa logo sama seperti logo tadi. Mana yang di ACC? Sudah ACC ke customer? Lihat mana yang di ACC? Yang keras. itu yang sisi itu labelnya Pak, dan itu Yang ini. Iya. dan Makanya tadi saya bilang kan secara sepintas terus orang customer saya ini juga tertarik dengan ini, bukan ini. Nah, itu yang kamu perlu tegaskan, tapi mengingat di sini yang bukan masalah ya, tapi apa? Lebih ditekankan pada progresnya itu berhubungan dengan kalian, mana yang muncul asal contoh. Kayak sekarang nggak apa-apa masih belajar ya. Next, kasih Pak. create sendiri atau modify sedikit dari yang apa yang ada di internet. Ambil dimodif sedikit. Ya, saya harus yang desain mangkok dulu saya Itu. ini tanya nggak gitu. Nah itu modify ya. Awal ini Mangkoknya itu ngambil di Lobster, di Lobster namanya mangkoknya Lobster.
ada di GSM keterangan seperti itu, pokoknya apa? Ada. di GS. Di beberapa ini ada. Ya kan, keterangan ada di GSM kan semua itu. Nah, oke. Itu yang DG ya, yang penting apa? Produk karakteristik ada. Apa? Paper bag, ziplock. Apa yang membedakan produk itu beda dari yang kelompok lain? Baik dari progresnya maupun apanya lah, apa yang membedakan? Tinta yo ireng kabeh, sak warna kabeh. Kenapa nggak pakai tinta yang lain? Itu loh karakteristiknya. Kelompok kami itu mampunya ini, Pak. Contohnya ada beberapa kelompok yang pakai tinta warna biru, ya kan? Kenapa kalian nggak pakai itu juga? Misalnya, apa progresnya yang menarik di sini? Ya apa yang menarik? Tintanya. Basis tadi wis apa ini basis yang kita pakai di sablon itu. Gak hanya sablon, di offset juga basis apa yang kalian pakai di sini? Itu plastik, dah itu. Tintanya basis apa? Obat afternya basis apa yang kalian pakai? Pakai apa? Bremol apa? Kenapa kok nggak pakai selain Bremol? Bremol RN apa Tex? Kenapa Tex? Tex itu untuk apa ya? Basisnya apa Tex itu? Ada yang tanya. Ya, kenapa kok pakai basis air atau minyak? Tujuannya apa? Pengaruhnya terhadap air atau material? Material yang kalian pakai apa? Kertas, plastik, apa tinta, apa kain? Plastik, berarti pakai basis apa? Nah, itu pengetahuan yang kita pelajari ya. Kenapa? Kita aja yang nggak mau tahu, nggak mau mencari tahu. Terus kamu urus wis pokoknya cari ini gurunya ini. Padahal hati-hati, kita learning baik, karena yang video learning baik problem atau basic contact problem dia kan. Jika kayak kasus sebelah ini masuk di kayak racun, silakan dinikmati. Kadang kita belajar itu dari yang kesalahan. Jika isi benar ini itu nggak belajar. Tujuannya apa? Biar kita bisa memulai dulu pola pikir. Oh cuma olahraga, kebetulan ada kain di sini ya. Olahraga oke, olah rasa, ayo. Olahraga, olah jiwa. Pola pikir belum kok ya. Belum tiga kasus kesalahan, tiga Bremol kok teks. Oh dia percaya teks pakai untuk apa? Atau plastiknya jenisnya apa itu? Bro, PP, HDPE, apa plastik apa itu? Terus apa? Ya, gak cocok, kata berarti brodol gak, rontok gak? Dilihat, rontok gak? Rontok terus kon, ayo. Itu ya penelitian. Oh, paham itu sangat penting. Praktek ya. Yang DG pun biar tak paham. Mau disalahkan gara-gara rontok seperti itu. Salah DG pokoknya, bisa. Gelem. Ya kayak ini lah ya gelem. Iya, kami terima ya. Saya terima apa adanya, ada apanya, ya. Nah itu
masalah istilahnya tadi berpikir tadi mampu mengolah akal dan pikir kemudian dijadikan evaluasi. Oh progresnya gini, ada problem solving, yang salah di mana? Ditemukan permasalahan, next praktek berikutnya harus lebih baik dari hal tersebut. Baik PD maupun DD, guys harus keluar. Yuk, pelajari. Putra sudah ketemu filenya? Masih loading, Mbak. Aduh, loading aja. Ya lah, nanti saya akan itu dicari di download sampai Putra itu ya. Terima kasih atas Oke. masukan. Ya. Baik. Mana kalau ngomong? Nah, yuk burung lagi. Mari desain melek. Nemen ya. Ya. Lek. Saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Izin bahwa kalau ini memang batasan dari jurusan, kami cukup buat seperti ini. Itu jadi alasan untuk membenarkan kesalahan. Saya tidak sepakat. Ya, tentang jurusan. Karena jurusan yang saya tahu, kebetulan ini ada Pak Kabeh. Jurusan itu tidak ngomong harus diplok, harus DTF untuk kaos, enggak seperti itu kok. Yang bunyinya adalah sablon untuk plastik, sablon untuk kertas, gitu bunyinya. Jadi bukan itu tergantung sama kalian nego ke UMKM-nya. Lah UMKM katakan nggak butuh Ziplock, masuk katanya saya pokoknya harus Ziplock Pak, karena saya juga di sekolah ibu kayak gitu. Enggak kan? Sekolah memberikan kewenangan ke kalian untuk meneguhkan apa yang menjadi kompetensi kalian. Kalian diurui tentang sablon digital, kalian dikenalkan dengan yang namanya sablon manual, dikenalkan dengan offset, dikenalkan dengan teknik jilid dan kemas, kalian dikenalkan dengan desain grafis. Silakan kompetensi kalian itu kalian tawarkan pada UMKM. Itu tok bunyi sekolah, bunyi jurusan. Gak harus kalian harus bikin Ziplock, harus bikin ini, harus enggak. Ya, intinya harus ada unsur offset muncul, harus ada unsur sablonnya muncul, desainnya muncul. Di desain minimal harus ada yang namanya logo. Ya enggak? Benar nggak? Itu nggak? Ya benar. TGH G, benar nggak? Instruksinya adalah seperti itu. Jadi pihak jurusan tidak mengarahkan kamu harus bikin Ziplock, kamu harus bikin ini, paper bag ini, kamu harus bikin, nggak harusnya seperti itu kan? Ya nggak? Ya. Oh, ganti mana emang tata kok dari ilmu itu. Ini ganti mana? Soalnya saya kebetulan ikut merumuskan ini, jadi saya tahu. Jadi gak mesti kudu Ziplock, enggak. Tapi di situ harus masuk unsur-unsur pembelajaran yang sudah kalian pelajari selama ini. Ya, like desain Pak Budi ngomong lah desain mana? Kudu nak ini sama desain ini, tenang. Memang ini otentik kamu yang mengerjakan. Saya tahu kok kaduming mencelek, aku ngerti. Terus outline mangkoknya kepunjulan dan sebagainya. Saya tahu ini adalah desain kamu video. Saya tahu. Tak apresiasi. Ya, tapi aku elek. Sebenarnya pakai sih sombong. Kalau istilahnya Pak Budi tadi ATM, amati tiru modifikasi. Itu pakai sing iso kamu aplikasikan. Gorong tulisan mie ayam, mie aduh engko lek bahasa Indonesia adalah ini diwaca mie ayam kata salah. Gak boleh memenggal kata sakarmu dhewe itu gak oleh. Ya, dalam ilmu bahasa itu sudah tidak. Sebenarnya ini kalau dikerjakan dengan baik, itu api aja ngomong. Cuman karena enggak konsepnya enggak tepat di balik usia. Ya. Terus
misalnya kan harus gimana kamu buat logo lagi ya yang produksi ya ngono welek tapi kewenangan produksi adalah produksi yang kamu disuruh revisi apa aja itu nanti suaranya bagus tapi lah gimana lah kan ngomong revisi itu ngomong revisi tapi ilmu akeh mang. Nah, kalau anak yang desain nggak iso lek kamu nggak merevisi untuk belajar lagi kamu harus belajar lagi dan saya yakin bimbinganku sama Pak Aan itu sangat minim banget lek hasilnya kayak gini karena saya tahu Pak Aan standar Pak Aan itu sampai tekan di aku Pak Mus paham lek kayak gini ki antara sampean sing ngeyel akhirnya Pak Aan malah tidak mau apa ya istilahnya ya wis mari kok jarimu karena sampean atau kalau nggak itu memang intensitas bimbingannya pilihannya kayak gitu. Kalau saya tahu standar Pak nggak bisa nggak begini. Nah ini jelas nggak ya sih ya itu lah ya. Kenapa kok di ACC? Karena waktu menulis mepet akhirnya ya apa yang di ACC ya wis mungkin Pak An nilainya adalah maksimal padahal manusia itu kayak pem yaitu kalau tekan luwih nemen dia itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari biasa ya jadi sampean hari ini tak tekan mending kudu jadi satu karya desain logo untuk mie ayam Pak Yan ini lebih bagus oke kalau yang produksi gak capek ya kayak konco-konco sing liyane harus iso luwe benar daripada itu di stiker kosnya akan jauh kalau ada rumah-rumah iso ngomong kos itu biaya lebih murah kalau itu kamu sablon langsung tapi lek ngarani foamnya itu jauh lebih keren timbangannya kamu gaya dua macam stiker sing gak jelas itu kan kos sak stiker itu biaya piro terus apa biaya foamnya piro regane ayamnya piro dijual berapa bisa nggak itu bersaing sama penjual mie ayam sampingnya dekatnya itu harus kamu pikirkan oke? Tahu nggak? Kalau misalnya kayak gitu ya coba gede-gede digawe kuncian atau sing model kalau Shopee itu ada apa namanya isolasi sing ono tulisannya Shopee mungkin itu cek nggak gede kosnya cek nggak akeh oke ini pun juga efektif anti plus di laminating itu juga ya daripada ini mungkin di banner lah ya silakan Ayo. Oke. Perhatikan ini semua ya. Ini saya merasa tersinggung atas statement Pak Gubernur tadi ya. Jadi kan harus ada yang didiskusikan dan berdebat ya. Jadi memang ini mungkin ya dari peran wali kelas juga Pak. Jadi ada sosialisasi seperti itu. Tadi saya sebenarnya sepakat sama Pak Mulis. Ketika produk itu sesuai dengan keahlian masing-masing apa yang sudah didapat. Tapi nyatanya apa di lapangan semuanya sama ya enggak? Zipperlock, paperback, t-shirt, iya enggak? Ya. Ini yang harus disinkronkan. Karena saya menilainya aku orang awam, karena saya juga menguji PTS begitu ya. Penilaian akhir semester ya. Sama semua seperti ini dan ada progres. Sehingga muncul di PAS, di sini ada final. Final di mana? Ya semuanya, semuanya final di sini. Iya enggak? Tinggal hasilnya, ya kan? Proses kemarin. Nah, sempat saya tadi diskusi juga. Ya boleh usul ketika yang uji PTS, yang uji PAS di kelas yang sama, sehingga tahu prosesnya. Itu sing enak. Ya, ya kayak gini kan, ya bisa oke lah. Tapi kan kita bukan kolaborasi dengan pihak luar. Kemarin juga
investigasi tapi disarankan Pak revisi yuk karena ada yang di kontrak bayar elek api dari sopo ya harus dibayar yo wis ya Pak kan nah itu jadi kita terbatas di situ waktu Pak CS ini pandangan saya sebagai guru atau masyarakat umum ya jadi nggak bisa membatasi kecuali penugasan dari saya sendiri contoh di Penjas video ya, aku sih mulai sekarang bahwa di frame di video nggak in-frame segini tak nilai api ya terserah karena saya konsumen yang seperti itu jadi makanya ini saya juga bingung tadi ketika ada statement seperti itu sebenarnya ini tapi nyatanya di lapangan kok wah bodoh gitu makanya saya tanya tadi kelompok iso mau tak tahu ini produknya apa sih ada berapa sih Superlock, Paperback, T-shirt, nah sehingga muncul dari Pak Mutu dari Pak Anip toko sebelah kok kakak ya untuk kakak ini nah ini sifatnya wajib ini atau menyesuaikan dengan UMKM-nya kan gitu ini butuh diluruskan supaya tidak seakan-akan sing salah yo are-are sing salah yo ini jadi seperti itu Pak ya terima kasih Pak Mukhlis sudah menyampaikan tadi saya ikut merumuskan kan jadi aku yang ngerti gitu jika saya mau dimasukkan itu enggak ngawur gitu ya kan itu wes itu untuk meluruskan tadi ya jadi kan yo ketika nanti informasi itu benar yang dikatakan Pak Mukhlis berarti kan hati-hati dan inovatif kalau konco yang nggak memiliki melok apa ya kan terlepas ada saran memang langsung bukan saran ya tugas langsung bikin 5 produk tadi yang bikin desain ini yang produksi nyetak BCF atau sablon, Superlock dan sebagainya mungkin memang sudah ditentukan dari jurusan oke lah tapi kalau memang sudah kalian dikasih kebebasan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing bisa desain produksi berinovasi atau foto kabel saya uji PTS kemarin itu JGA yang foto semuanya ada Superlock ada Paperback dan sebagainya sama semua dan di situ waktu PTS mengunggahkan antara pihak UMKM dan kalian ini apiin dia mau bilang ini di sini nanti naik proses karena waktu PTS pun jelek itu parah ya itu nanti dievaluasi lah semuanya ya semuanya enggak terjadi miss seperti ini ya bingung juga satu sisi anak-anak tanyakan ya itu Pak satu sisi dari pihak jurusan juga membebaskan kan bingung ya hasil maksimal dan berkreasi ini loh inovasi pojok macet buto Superlock ya kan oke wes kemudian tadi saya apresiasi latar belakang tadi bolong ya apa yang menjadi yang latar belakang kamu mengapa bekerja sama dengan Pak Yan karena di situ nggak ada rumah di BNI ya kan dan ada tujuannya juga keren kemudian untuk desain speaker ini tadi ini lekon clipping ya YouTube ya itu kan nanti bertentangan dengan hakim ya saya itu katakanlah itu sudah terkenal mau ngerti wah itu sih tahu tentang interest cukup dan sebagainya ya kan nek mana oke asal usaha tapi gak kopi lah ya kan itu ya itu kemudian untuk pewarnaan konsultasi dengan kan ini PJBL kalian juga ada budaya dan sebagainya konsultasi untuk pewarnaan warna biru sebenarnya karena kecocokan biru sama berarti warna merah itu dengan merah terus sama hijau di garis biru ini sudah konsultasi jadi gini ya ada proses di situ sebelum desain ini kamu serahkan ke konsumen atau ke kamu tawarkan lah kecuali kalau kamu sudah expert ya sudah menguasai semuanya komposisi warna dan sebagainya kamu bisa menentukan oh ini cocok jadi ada presentasi kan kamu ke Pak Yannya ya kan Pak ini Pak saya ada logo Pak ini kalau warna ini disatukan dengan ini keren Pak kenapa karena ini gitu
Iya nggak? Nah sebelum kamu presentasikan ke Pak Yan, kamu kan konsultasi ke yang expert. Iya nggak? Ya kok enggak? Wis. Dah kan? Wis. Wis siapa? Pak Iden itu menanyakan. Aku ini takut, kok nggak ini atas dasar kamu sendiri, aku sudah konsultasi kan. Sini kan ada sih sebentar enggak. Sudah ada Wika kan desainnya, kursi warna, ada kursi budaya, dominan biru pak. Memang ini dominan biru tapi ini dominan merah kan gitu lah. Memang ditambahin cukup pos, ya kan? Sudah, sudah konsultasi enggak? Sobo. Ke Pak An sama Pak Yan. Oke, itu sih tak boleh jawaban jadi nggak desain suka-suka gitu kan kamu melayan konsumen gitu kan ya. Karena Pak Yan juga warnanya lebih berani merah kalau yang lain. Oh kamu nggak lo suka menjadi ya. Kemarin kita berumah. Saya nggak bisa protes apa-apa karena apa ini sudah Pak Yan sudah oke, kamu dibayar dulu deh wis kayak api saya sopo aku ya nggak, saya tuh cuma ngasih masukan next. Ini ketemu ini secara keilmuan ya, ini ketemu ini boleh kontras karena selera masing-masing dia kan. Oke, itu lagi dominan warna biru ini sampai ke biru iya pak ya, itu untuk koyok Ini namanya biru. itu biru ya. Nah hal-hal seperti ini kan kalau kamu expert di situ atau kamu di situ pak ini kalau biru ininya biru ini kan kelihatan. Orangnya itu dikasih masukan. Nah Kan itu tadi orang itu yang pesan, kan nggak ngerti. kamu desain nggak ngerti apa lah kamu yang ngerti ini konsultasi ke yang expert siapa ya. Kaya tata bahasa ya sopo guru bahasa terserah. Ya tidak muncul iki lah. Keliru katae jargon. Paham? Itu ya. Terus ini rasionalisasi nanti ketika kalian presentasi. Tunggu presentasinya itu secara gambaran umum literasi apa ya? Apakah sesuai apa yang kamu lakukan? Contoh tadi ya, price itu 10 sampai 15 detik. Itulah secara teori, ya enggak? Malah secara teori lebih konkret lagi. Apa? Kalau menggunakan mesin ini, ya kan? Waktunya sekian pakai waktunya berapa detik? Nah ini yang kamu lakukan waktu proses itu seperti apa di lapangan? Itu jelas, no. Kamu nyetak di mana? Ya, di Tekno itu waktunya berapa detik? Ya wis 10 jelas 10. Secara teoritis yo silakan. Menurut ini, ya enggak? Ya kan? Makanya aku ketemu kok 10 sampai 15 detik. Nah, itu sih bener sih masih biro. Sehingga muncul tadi ono sing apa tadi Pak? Sing ngelentek man. Ada yang ngelodok DTV man. Ya kan? Itu 10 sampai 15 biro pasti. Ya kan? Ya, ayo sing kritis. Ya, apa yang disampaikan ini sifatnya informatif jadi itu yang pasti dan rasionalisasi teori tok nanti kendala apa yang kamu menghadapi kan ada sesuatu memang itu bisa dipanas sampai lebih dari 10 detik lebih dari 15 detik sehingga nanti ya proses ya oke. Maksudnya ini apa yang kamu lakukan ketika pembuatan desain apa produk ini? Wah ini kendala konsep seperti apa? Secara keilmuan literasi menurut kamu coba sih misalnya 10 sampai 15 detik paham ya Pak ya, nyablon manual di kaos proses satu sinar matahari sekian detik sampai sekian detik ya aku lah sih kan lakukan berapa detik waktu itu karena mencoba ini jadi agak lama kan gitu ya enggak waktu itu waktu saya aktif itu agak muncul jadi saya sampai 15 detik lah ya enggak lampunya berposisi Pak nang dulu bisa program 5 menit gitu proses
implementasi. Oke, tulis masukan ya. Next kelas 11 Diperbaiki lagi. Oke. Nah, ini GSM itu apa sih? Ya itu kepanjangannya. Maksudnya apa? Fungsinya GSM untuk apa? Kamu tahu fungsinya GSM untuk apa? Gak tahu usul gue gak tahu aja mana di sini GSM itu kan untuk acuan ya, untuk acuan semua cetak, warna, font, logo. Ini kan harus konsisten. Gambar di sini sama yang di Xerox kok beda. Penggunaan font, penggunaan logo. Gak konsisten loh. Tadi ini logomu ini di sini beda. Pak Ian pakai font apa ini namanya? Beda. Ini kenapa beda? Kurang teliti. Singkat yang tadi. Singkat yang ya. Gak apa-apa, berinovasi gak apa-apa. Tapi untuk pengawalan mungkin sesuai dengan teori itu ya. Nah, kamu pegang ini. Ini dari 4 kelompok ini saya nggak ngomong tentang bahasa Indonesia. Sekarang ngomong tentang bahasa Indonesia. Ini salah. Benarnya bagaimana tulisannya? Ayo diskusi 4 anak. ada kesalahan nggak di situ di tulisan Sebenarnya di kelompok berapa ya? Kelompok 2 tadi juga salah penulisannya di share di tata cara jadi sebelum dicetak itu dipikir temenan. Nah, ini malah jadi milih apa ini? Mie ayam ada berkitab ini. Ini lah. mie Ayo, mana salahnya? Harusnya bagaimana? dari kisah mie Ini standar ya. Menulis nama tempat, alamat ini harus diawali huruf kapital. Jalan, badulan, dengan kapital, gang, tempat. Karena ini angka, berarti nomor ini. Ini kecamatan pun setelah koma itu spasi. Di kelompok sebelumnya tadi juga ada. Setelah terima kasih anak tertanya informasi. Kelompok 2. Ayo, coba kelompok 2. Kelompok 2 atau kelompok 3 itu? Ada keterangan apa di bawahnya itu? Template itu. Template dari bawahnya tidak dihapus. Saya akan meneng. Sebelum dikumpulkan untuk laporan silakan dihapus. Ya. GSM itu fungsinya untuk acuan. Jadi semuanya nanti tuh lihatnya dari GSM. Yang mencetak pun dia lihat kuat ada GSM. Berarti aku menggunakan warna ini. Jadi ketika nanti bisa dia warnanya menggunakan warna itu. Ya. Ada yang buta warna nggak? Hah? Tenanan. Warna oranye jadi warna ungu. Bahaya. Kalau di toko cat sih sudah ada kode nomornya sih. Itu membantu beberapa orang yang buta warna untuk menentukan warna. Makanya GSM itu ada kode angkanya, penting itu untuk acuan. Harus konsisten ikut GSM.
ora sakarepe dhewe. Karena balik kesusu keburu waktu akhirnya yang PG yang produksi inisiatif minta sendiri. Setelah ternyata baru desainnya jadi gimana? Jadi dipertimbangkan waktunya. Ini gambar sendiri idenya di Pinterest, di Google ada referensinya. Dan jaga peralatan ya. Nah, jadi beberapa gambar kamu potong, ambil yang sesuai, kamu tempel-tempel. Ya, ingat peralatan. Ya, saya ngomong makanya bisa. Oke. Jadi, wes, ya, tapi acuannya ya. Kita mungkin karena kalian masih belajar, masih sekolah. Tapi kalau sudah keluar, terus bekerja, terus mengikuti konsumen, ikuti konsumen. Kalau selama masih di sekolah, ikuti teori yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Karena setelah keluar, mungkin dari Bapak Ibu itu berbeda. Tapi ukuran standarnya ya dari teori Bapak Ibu. Standar minimal yang maksimalnya. Pengembangannya di luar gitu Pak. Halo? Pengembangannya Ya, pengembangannya di ini Mek, teori paling tinggi paling tinggi. Tuh. Kamu balik. Bun. Itu tarik. Dari 4 kelompok sampai ini kelompok 4 ya, maksudnya dari 1 sampai 4 kelompok masih sangat-sangat kurang respon saat ditanya. Masa berhenti ditakoni si ora tau le, gak tahu Pak. Oh iya Pak, gini Pak, gini. Saya gak tahu gitu. Ya. Itu malah minus loh kamu kayak untuk malah seolah-olah kamu sebenarnya kalian harus bisa menguasai apa ya? Ya materi kalian. Kalau bisa gini aja. Coba terangin kalau kamu alat-alat makan kayak gitu. Berapa aja alat-alat makan? Anak tekan ya. Kalau mau mandi kira-kira apa yang perlu disiapkan? Air. Nah, kenapa tapi ini itu apa ya? Itu di luar materi kalian ya? Ya. Dan kalian langsung jawab gitu ya. Tapi ini materi yang kalian buat, project yang kalian buat dan kalian kuasai. Tapi saat ditanya, tas gitu Pak. ya meskipun nggak tahu ya nggak tahu loh. Tapi itu bukan jawabannya kami harapkan ya. Iya, yang pasti. Tapi kamu, ya. Dan kelompok selanjutnya gitu ya. Kalau bisa ditanya jangan membuat suara yang ya. Kalau bisa langsung aja itu karena yang membuat proyek kalian dan kalian harus menguasai materi kalian masing-masing. Ditanya, ya, sampai kaku ya benar-benar menurut air ya. Wis itu aja dari saya. Ya, sama-sama. Oke, sudah bisa diakhiri. Sekian dari presentasi kelompok 4 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.